Nah, terus kalau ngomongin koleksi jersey nih, Mas Fajar koleksi jersey udah lama? Sama, dari 2012 juga itu yang, tapi itu start yang original. Sebelumnya juga beli, cuma waktu itu masih KW Thailand gitu lah. Oh, ini apa? Ada biasanya ada istilahnya grade. Iya, zaman dulu tuh masih KW Thailand aja, udah nggak. Sekarang kan udah banyak, udah nggak tahu lagi. Iya. Nah terus ingat nggak pertama kali beli jersey asli? Jersey asli dulu pertama kali beli di Tunjungan tuh, Sport Station Surabaya. Jangan Plaza? Iya, Tunjungan di Surabaya, kan aku dulu kuliah di Surabaya. Beli apa Persebaya? Bukan? Enggak, dulu beli Liverpool 2012. Wih. Itu bahannya dulu kayak cotton gitu. Masih ada? Zamannya. Masih ada, tapi saya lupa nyimpen itu gimana. Itu dulu jersinya udah nggak kayak jersey, itu lu mah kayak kaos, orang bahannya kayak cotton biasa doang tuh dulu pas Liverpool baru pindah dari Adidas ke Warrior tuh zaman itu. Replika tapi? Replika. Mas Fajar tadi kan bilang mulai koleksi jersey udah dari 2012 nih. Berarti pasti udah banyak banget dong sekarang. Punya berapa inget gak? Nggak inget. Ada. 100 ada? Ya sekitar segituan lah. Segituan aja. Boleh nggak kita lihat-lihat? Boleh. Oke. Iya kalau dipaksa mah boleh lah. Boleh. Saya maksa ya. Ayo. Nih Mas Yudis. Tadi yang kita omongin ya. Sturcek ya. Iya. Legend nih. Legend. Kudu nyimpen satu mah. Iya dong, wajib. Aduh, udah dah nih Garuda kita. Kalau jersey timnas punya banyak berarti Mas Fajar? Justru faktanya adalah ketika gue belum ngerancang buat timnas, itu kayak ya udahlah biasa aja. Oh gitu. Ya, tapi setelah ngedesain sendiri buat timnas, jadi akhirnya ngoleksi juga. Oke. Gitu. Terus beli yang versi sebelumnya? Beli, cuma susah banget cari sizing yang cocok kan zaman sama aparel dulu kayak kecil-kecil ya? Itu kan. Iya. Oke. Nah kalau boleh tahu nggak yang paling mahal dari koleksi Mas Fajar? Nggak usah sebut angka, tapi yang mana? Kalau yang dulu sempat mahal banget 2017 sih Mas. Nih. Apa Liverpool pas kalah di final UCL lawan Madrid. Tapi ini versi Liga Inggrisnya ini. Ini dulu sempat mahal banget. Kenapa ya ini mahal banget? Karena mungkin waktu itu Liverpool lagi bagus banget kan setelah lama nggak main di UCL. Terus sampai final. Terus juga desainnya ini bagus. Ini pertama kali kalau nggak musim kedua Liverpool jalan sama New Balance nih. Dan menurut saya emang ini salah satu yang terbaik selama saya ngoleksi jersey sih. Oh ya? Terbaik dalam apa desain? Terbaik dalam desain, terbaik dalam pencapaian di musim itu, terbaik dalam ngoleksi forward. Iya. Itu makanya. Kalau ini apa Mas? Kalau dari jersey Mas yang paling sulit dicari ada nggak? Sulit dicari, kayaknya mah kalau kata orang sekarang jersey nggak sulit dicari asal ada uangnya. Oh betul juga. Ya kan? Betul. Jadi sudah terjawab ya tadi jawabannya sama berarti ya. Cuma ini nih yang mungkin sulit dicari nih. Apa ini? Brøndby. Oh tahun? Tahunnya aku juga nggak apa. Cuma kalau ini kenapa sulit dicari karena desainernya adalah Jason Lee. Nah Jason Lee itu yang bikin saya pengen jadi apparel designer. Oke. Sorry, boleh cerita dikit nggak? Jason Lee ini apa dia? Jason Lee itu football shirt designer juga. Jadi dia pernah di Hummel, pernah di Adidas. Nah, ketika dulu saya kuliah, saya korespondensi sama dia tuh. Memungkinkan nggak sih kalau gua ambil jalan kayak karir lu gitu sebagai jersey sepak bola? Kata dia cuma kalau lu percaya sama passion lu tekunin aja, pasti lu bisa kayak gue juga. Ih gila. Nah, ini salah satu. Mantep ya. Ini bikinan dia ya? Ya, makanya dan salah satu yang terbaik juga makanya saya koleksi ini. Ini dapetnya dari Mas Agung. Agung Harsya tuh, orang Gol. Berarti ini Mas Fajar banyak beli kayaknya dari kolektor lain ya? Iya, dari kolektor. Biasanya kalau kolektor tuh malah nawarin yang tahu saya lagi nyari apa ya mereka punya ditawarin kayak gitu. Oke. Nah ini kalau koleksi, saya penasaran. Mas Fajar tuh random aja, asal desainnya suka atau ada fokus misalnya Liverpool atau Liga Inggris atau apa? Kalau Liverpool iya, sama ini salah satunya ini Borussia Mönchengladbach. Oh, spesifik banget ini. Iya. Kenapa? Ada kisah apa ini? Kalau Gladbach tuh saya suka aja. Entah kenapa sejak pertama. Suka klubnya apa? Suka klubnya? Jersey-nya? Suka klubnya. Oke. Kalau jersinya, kalau Gladbach saya malah koleksinya cuma yang warna hitam atau hijau doang tuh. Karena mereka jersey utamanya warna putih. Saya nggak koleksi. Karena takut kotor. Oh gitu? Iya. Nah selain Liverpool sama Gladbach, ya udah misalkan menurut saya desainnya bagus. Nah itu bisa jadi inceran kayak jersey-jersey yang nggak
reguler gitu loh Mas. Nih kayak ini special editionnya Bayern nih. Oh, ini tahun berapa nih? Ini 2 musim lalu kayaknya. Bagus ya. Dan bejonya saya pemainnya pindah ke Liverpool sekarang. Iya. Gitu. Terus ini Inter juga saya beli karena saya ngefans sama desainernya. Ini desainernya namanya Angelo Trova. Ini masih agak baru kayaknya ya? Iya, ini kemarin final UCL lawan City. Iya. Saya ngefans sama Angelo Trova karena dia gambarnya bagus, terus dia udah mulai ngerancang jersey bola pas dia masih kerjanya tuh justru di aparel sepeda. Di MAP itu. Oke. Nah, sekarang dia udah bener-bener join Nike. Ini desainnya dia. Dia Interisti, dia yang ngedesain jersey Inter. Mantap. Berarti Mas pengen dong desain Liverpool? Bisa. Oh iya. Gitu. Kalau klub liga-liga Indonesia, Mas juga beli-beli juga? Ada yang beli, ada yang kado dari temen juga ada nih. Kalau ini kado dari temen nih, Bali United nih. Wih. Ya, ini warnanya mirip Milan ya? Iya, betul. Milan musim ini ya? Musim ini ternya? Iya, betul. Iya. Kalau dari Indonesia yang dari liganya favorit Mas Fajar ada nggak? Tetap desain ini kalau Narsis sih sebenarnya cuma. Oh, kenapa Narsis? Ini yang sentimental tadi. Oh, ini bikinan Mas ya? Ini pertama kali profesional. Ini Persija tahun berapa? Persija 2017. Ingatnya gampang sebenarnya. Ini pertama kali Persija balik lagi ke jersey merah. Setelah sebelumnya orange. Oke. Nih. Berarti ini Mas tadi bikin semua kan ya? Semua. Nih Mas Yudis ada yang hitam. Yang hitam ada bonus tanda tangan itu. Wes. Living legend. Wah, iya. Living legend kita semua. Ini harganya udah gawat nih. Terus ini Ryuji. Tuh. Ini Rezaldi. Ini tiga utamanya ya? Ya, ini pokoknya sentimental karena ini yang pertama saya bikin untuk klub profesional. Iya. Nah, kalau mungkin nggak harus paling mahal atau paling susah, tapi ada nggak yang punya cerita mungkin paling menarik, entah nyarinya atau signifikansi jersey ini gitu buat Mas Fajar? Apa ya? Yang mungkin yang baru nih. Boleh. Yang baru ini nih. Ini Persis Solo nih. Wih. Ini pas pertama kali rilis saya langsung suka ini. Kalau di Liga 1 musim ini saya nobatkan sebagai jersey terbaik ini sih. Makanya saya kejar nih dari pertama rilis. Oke. Dan sampai sekarang katanya versi player issue-nya susah dicari lagi. Ini player issue? Oh, oke. Ini ada name set-nya tuh. Tapi ini masih ada apa udah sold? Nah, itu player issue-nya udah sulit. Tapi kalau untuk yang spek replikanya kayaknya masih ada ya. Nih salah satu jersey terbaik nih Mas nih. 100 tahun kan, logonya khusus juga, sponsornya sama kayak jersey-nya, bener-bener gurih nih jersey ini. Kalau sekarang masih rajin beli? Sekarang udah rada jarang, maksudnya kita cari aja yang kalau ada yang unik baru tuh kita kejar lagi kayak gitu, nggak yang selalu gitu. Uniknya maksud desainnya unik atau ada kayak buat perayaan event tertentu gitu? Iya, kalau event tadi si Bayern Munchen itu ya, itu kan. Kalau unik saya biasanya dari desain bener sih. Oke. Ini kebanyakan soalnya alasan saya beli jersey karena itu Mas. Karena desainnya. Oke. Kayak gini nih, ini Wells juga kan sebenarnya kalau boleh jujur nih beli cuma karena alasan ini doang. Ini kupsnya warnanya menarik banget. Oh iya. Kuning, merah, hijau, putih jadi satu, tapi ternyata keren juga. Itu doang alasannya. Iya benar juga sih, keren. Sekilas kalau nggak ada hijaunya, kalau nggak ada ininya, agak-agak kayak Roma sebetulnya. Kalau nggak ada ini mungkin saya juga nggak mau ambil beli. Iya. Jadi kadang hal-hal kecil, detail kecil itulah. Ya, nih sebelum Erling Haaland ngetop. Ini Haaland? Haaland. Wih. Sebelum bakat-bakatnya terendus. Iya. Fans Liga Inggris, saya amankan dulu versi Bundesliga-nya. Bagus. Terus ada lagi yang menarik nih. Ini saya suka desainnya nih. City ya? Iya, Adebayor. Ini tahun berapa ya? Nah, kalau tahunnya saya suka lupa. Kayaknya ini kalau nggak 2009 deh atau 2010 gitu. Iya. Ini waktu itu tahu nggak Adebayor yang selebrasinya? Adebayor itu pernah ke Arsenal nggak sih? Pernah kan Arsenal, Spurs itu pokoknya itulah. Desainnya bagus. Iya, bagus. Dan orangnya juga sedikit nyentrik. Iya sih, masuk itu. Ini agak kayak kaos ya sebetulnya, kayak kaos long sleeve ya. Nah, yang tadi saya ceritain tuh yang Liverpool pertama kali saya beli, bahannya kayak gini. Iya, gitu. Iya, agak panas kayaknya. Panas terus lengan panjang lagi, jadi jarang dipakai udah. Iya, betul. Nah, kalau tadi Mas Fajar kan sempat bilang jarang beli putih, takut kotor. Kalau ininya nyucinya gimana? Kalau nyuci sih direndam dengan deterjen cair. Oke. Itu mungkin 5 menit paling lama, itu udah paling lama, jangan sampai kelamaan. Terus
disikat halus kalau misalkan ada noda-nodanya yang itu. kotor. Sikat giginya yang kecil yang halus aja. Terus udah habis itu dijemur aja. Nggak perlu diperas, nggak perlu setrika kan? Iya. Langsung aja digantung biar airnya jatuh sendiri aja. Iya. Oke. Kalau jersey terakhir yang Mas Fajar beli apa? Jersey terakhir ada nggak di sini ya? Ada kalau di sini nih. Apa yo? Oh ini nih Mas 2 nih. Apa ya? Baru datang. Nih. Ini sama-sama musim ini. Nih Union Berlin karena tampil di Champions League. Oke. Ini Leeds United karena peacocknya ini. Lagi-lagi karena desain saya belinya. Wah ini Leeds yang ini musim ini lucu ya? Iya karena alasan peacocknya itu. Jadi tema mereka musim ini di jersey home away. Ini home nih, bukan? Ini away. Oh ini away. Jadi temanya tiga-tiganya itu peacock. Nah ini menurut saya yang paling keren dengan temanya tersebut. Jadi saya ambil. Unik ya? Iya itu alasannya itu doang. Ini karena Champions League, ini karena unik. Oke. Nah terus jersey ini Mas sering pakai nggak? Sering pakai kemana-mana atau hanya buat nonton bola aja atau gimana? Saya paling kalau pakai weekend. Kalau mungkin jalan-jalan sama keluarga. Kenapa harus weekend? Gitu. Ya kalau jalan-jalan sama keluarga. Justru kalau ke kantor saya jarang banget pakai jersey, pakai t-shirt doang kalau ke kantor. Sayang. Bukan sayang, orang-orang ngiranya wah Mas Fajar tiap hari kerja pakai jersey. Enggak sih, pakai tas biasa doang. Karena kalau menurut saya tuh kerja harus yang paling nyaman gitu. Oke. Kalau jersey nyaman belum tentu. Diliatin orang iya. Oh iya. Kerennya tapi belum tentu nyaman. Belum tentu nyaman kalau jersey itu. Mas Fajar, tadi kan katanya kalau weekendnya suka pakai jersey kan buat jalan-jalan. Nah ini tren blogcore ini kan lagi makin hot nih. Tuh. Menurut Mas Fajar ini hal yang bagus apa enggak? Sebenarnya bagus untuk industri si jersey-nya itu kan. Jadi orang-orang nggak perlu punya alasan, gue mau nonton bola nih baru beli jersey gitu kan. Ternyata jersey itu bisa juga buat daily gitu. Cuma tadi balik lagi, karena jersey untuk blogger itu ada sisi minusnya juga gitu. Jadi ada orang yang mungkin kurang paham story-nya, terus dia mau jual lagi dengan harga yang cukup tinggi kayak gitu. Tapi untuk sisi positifnya itu tadi, industrinya bagus, salesnya juga makin banyak dan kita bisa nemuin jersey di hari-hari aja, nggak kayak dulu cuma buat event kayak gitu. Iya konsekuensinya itulah ya, ketika sesuatu menjadi populer. Demand-nya banyak, betul. Ya di situ ada peluang juga. Ada yang goreng, ada yang apa gitu. Iya. Oke. Tapi baiknya ke kita yang pakai gitu. Betul. Kita cari dulu lah historinya ada apa kayak gimana. Jadi masuk akal nggak sih dengan harga yang kita itulah. Nah dan kalau Mas Fajar ini kayaknya bakal terus makin populer ini. Kayaknya masih akan populer di tren ini ya. Karena makin banyak brand-brand non jersey yang akhirnya bikin jersey. Nah, ya itu kan bener kan? Iya brand-brand streetwear. Iya brand-brand apparel apa yang tadinya mungkin t-shirt dan streetwear tadi bikin jersey itu. Dan karena kita nggak tahu mereka beneran ngikutin bola atau enggak gitu kan. Betul. Tapi mereka tetap rilis. Udah bias gitu. Jadi jembatan antara jersey yang untuk performance sama jersey yang dipakai untuk daily benar-benar udah hampir hilang udah. Dan di situ chance yang diambil sama teman-teman brand. Iya. Dan bahkan banyak sekarang band-band pada rilis jersey juga sebagai merchandise. Betul. Maka saya juga suka lihat-lihat tuh banyak yang bagus juga. Dan memang bagus-bagus sih industrinya itu. Mas Fajar pengen nggak bikin jersey buat band? Pengen Mas. Pengen bikin apa? Kan kayak tadi saya bilang 2024 nih tahunnya collab, kita usahain lah collab sama siapa aja gitu bisa. Tapi ini nggak, pendekatannya beda nggak? Kalau bikin jersey buat misalnya klub bola sama mungkin entity lain? Bisa beda banget. Kalau di bola tuh saya sampai mikirin sizingnya untuk pemain tuh kan biasanya mereka fit kayak gitu kan. Nah kalau untuk yang merchandise kayak gitu biasanya justru kita bikin yang boxy atau yang malah longgar sekalian yang oversize gitu. Kadang-kadang itu juga requestnya kayak gitu. Jadi bisa dipakai banyak orang. Mas Fajar, sekarang kan jersey macam-macam nih, harganya juga macam-macam gitu kan. Nah, Mas Fajar kalau dari koleksi nih, kalau katakanlah misalnya cuma ada budget 1,5 juta, kira-kira mau ambil apa? Jersey apa yang kebeli dengan harga segitu? Ini percaya nggak percaya nih Mas Yudis ya? Ini dapat dengan harga segitu sekarang nih. Apa ini? Nih. Itali. Iya, Itali PI loh nih. Ultra Wave, bukan yang replika. Ini tahun berapa? Sebelum pindah ke Adidas. Kemarin Puma Last Edition. Wow. Ini udah full patch, name set bisa ini. Dapat ya? Dapat nih. Sekarang masih segitu harga? Bisa dapat ini. Oke. Bagus. Bagus banget ini. Oke. Mas Fajar, kalau ini kan jersey banyak nih. Kalau ada yang mau dihibahin satu ke saya, yang mana ya? Kalau ngasih tuh yang bagus sekalian gitu. Wih, kok tahu sih?
Oh, masih di AC Milan ya? Sesuai selera. Coba dong dipakai. Coba ya, oke. Mas Fajar. Wih, cocok nih ternyata. Bagus ya? Bagus ya. Cocok. Lebar 58 nih. Iya, cocok. Kayaknya saya bawa pulang kayaknya cocok juga. Scorer kayaknya kita udahin dulu ya soal culture-nya. Sampai ketemu lagi. Mari Mas Fajar. Ya mari. Dadah. Gimana?